Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ananda sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan dirosah Islamiyah dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian iman secara rinci, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat 20. Yang pertama wujud, qidam, baqa, dan yang sampai ke 20 adalah sifat Allah mutakalliman, maha berfirman. Pada saat ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas satu persatu dari sifat Allah tersebut. Kita bahas satu persatu, mulai dari sifat wujud. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tiqadu, bermula keyakinan, bil wujubi, dengan sifat wujud, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Meyakini sifat wujud Allah ta'ala sebagai sifat Allah yang pertama. Wa an-na'taqida, ialah kita meyakini annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala adalah maujudun, bersifat ada. Kita meyakini sifat wujudnya Allah, bahwa sesungguhnya Allah adalah ada. Allah itu wujud ada. Wa anna wujudahu, dan sesungguhnya adanya Allah, bidzatihi, dengan zatnya, zat Allah, adalah laisa biwasitati syai'in, tanpa adanya perantaraan dari sesuatu. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, dan keberadaannya Allah itu, zatnya, tidak disebabkan karena adanya perantaraan tertentu. Berbeda dengan makhluknya, misalnya manusia, kita ada, terlahir di dunia, itu karena ada sebab sesuatu. Ada sesuatu sebab. Sebab kita dilahirkan oleh Allah sebagai makhluk, sebagai manusia di dunia. Sebab ada pernikahan dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Begitu juga misalnya tumbuhan.
ada tumbuhan itu karena perantaraan ditanam atau karena tumbuh dengan sendirinya karena Allah menciptakan, adanya karena ada perantaraan diciptakan oleh Allah. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala adanya, wujudnya tidak disebabkan karena ada perantaraan yang lain. Benar-benar Allah itu ada dengan sendirinya. Wa anna wujudahu, dan sesungguhnya adanya Allah itu wajibun wajib, la yumkinu, yang tidak mungkin, ayyal haqahu, mengalami adamun, ketiadaan. Keberadaannya Allah itu wajib ada, yang tidak mungkin mengalami ketiadaan atau kehilangan atau kepunahan. Jadi Allah bersifat wujud, wujudnya Allah itu wajib ada dan tidak mungkin mengalami ketiadaan. Benar-benar wujud selamanya. Berbeda dengan makhluknya. Kalau adanya makhluk itu kebalikannya, wajib berakhir dengan ketiadaan. Nggak ada makhluk yang adanya selamanya. Keberadaan makhluknya wajib berakhir dengan ketiadaan. Manusia ada, suatu saat akan meninggal, nggak ada jadinya. Begitu juga tumbuhan, hewan, semuanya. Jadi kalau Allah, wujudnya Allah itu wajib ada, nggak mungkin nggak ada, karena Allah sang pencipta. Nah, adanya wajibnya Allah itu nggak mungkin disertai dengan, diikuti dengan ketiadaannya Allah, nggak mungkin. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah punya sifat wujud, yang bermakna bahwa kita harus yakin Allah itu ada dan keberadaannya Allah tidak melalui perantaraan apapun. Dan demikian juga adanya Allah itu wajib, yang tidak mungkin akan mengalami ketiadaan. Itu ciri-ciri pengertian dari kita beriman pada sifat wujud Allah. Kita lanjutkan pada sifat qidam. Al-i'tiqadu, bermula keyakinan, bil qidami, dengan sifat qidam, lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Meyakini bahwa Allah mempunyai sifat qidam. Kemarin sifat qidam itu artinya terdahulu, ya, terdahulu. Apa artinya mempercayai sifat qidamnya Allah Ta'ala? Huwa an-na'taqida, yaitu kita meyakini annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qadimun, dahulu, terdahulu. Meyakini sifat qidamnya Allah Ta'ala adalah kita meyakini, mengimani bahwa sesungguhnya Allah itu dahulu, terdahulu.
yakni maksudnya annahu sesungguhnya Allah maujudun ada, adanya qabla kulli syai'in sebelum setiap sesuatu ada. Kita wajib meyakini, mengimani bahwa Allah itu dahulu. Sesungguhnya wujudnya Allah itu tidak didahului oleh apapun. Qabla kulli syai'in, sebelum setiap sesuatu itu ada. Kapan dahulunya Allah? Ya dahulu sekali. Nggak ada yang mendahulunya. Nggak ada sesuatu pun yang mendahulunya. Allah Maha terdahulu. Tidak dibatasi oleh waktu adanya Allah, kedahuluan Allah. Allah ada sebelum ada sesuatu. Berbeda dengan makhluk, keberadaan semua makhluk pasti ada yang mendahulunya. Ada anak karena ada orang tua, ada orang tua karena ada nenek kakek, ada siswa karena ada guru, dan seterusnya. Dan pasti didahului oleh waktu-waktu tertentu. Kapan ada anak? Ya sejak lahir. Kapan ada tumbuhan? Sejak tumbuh, dan seterusnya. Jadi Allah itu Maha Qadim, Maha terdahulu. Adanya Allah tidak ada yang mendahulunya. Tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah lam yakun, tidak ada, tidak mungkin, ma'duman, tidak ada, fi waktin, dalam satu waktu, minal awqati, dari semua waktu. Sesungguhnya Allah tidak mungkin tidak ada pada waktu-waktu tertentu dari semua waktu. Allah itu adanya dahulu dan tidak akan hilang, tidak akan Adam hilang, gitu. Nggak ada di waktu-waktu tertentu. Setiap saat ada, setiap saat Allah ada, gitu. Setiap saat Allah. Berbeda dengan makhluk. Kalau kita berada di satu tempat, berarti di tempat lain kita tidak ada. Kalau kita di kelas, berarti kita nggak mungkin ada di lapangan. Ketika kita ada di lapangan, tidak mungkin kita ada di masjid. Itu berarti kita punya, makhluk punya sifat mesti tidak ada di waktu-waktu tertentu dari semua waktu. Tapi kalau Allah Sang Khalik, tidak mungkin tidak ada di waktu-waktu tertentu. Adanya sejak dulu sampai kapanpun nanti ada. Berikutnya, wa anna wujudahu, dan sesungguhnya adanya Allah, wujudnya Allah, laisa lahu, tidak ada baginya, awalun, permulaan. Sesungguhnya tidak ada bagi Allah, sesungguhnya adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Ya sejak dahulu, nggak ada mulainya, nggak ada yang mendahulunya, dan tidak ada di waktu-waktu tertentu, nggak ada. Adanya sejak dulu, nggak ada awalnya.
Kalau semua makhluk adanya pasti ada awalnya. Kapan ada si A setelah si A dilahirkan? Kapan ada tumbuhan? Sejak tumbuhan ditumbuhkan. Begitu seterusnya. Jadi Allah punya sifat qidam. Qidam itu terdahulu. Adanya Allah tidak didahului oleh sesuatu apapun, dan adanya Allah tidak mungkin tidak ada di waktu-waktu tertentu, dan wujudnya adanya Allah tidak ada permulaannya. Itu makna yakin dengan sifat qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya al-i'tiqadu, bermula keyakinan, keimanan, bimukhalafatihi, dengan sifat mukhalafahnya Allah ta'ala, mahlur Allah. Sifat mukhalafatu lil hawadisi, Allah punya sifat berbeda dengan makhluknya. Ya. Bagaimana mengimani, berkeyakinan bahwa Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadits? Wa anna kita, ialah kita meyakini anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la tusyabihu, tidak ada yang menyamainya, apa syai'un, sesuatu. Iman kepada sifat Allah mukhalafatul lil hawadisi, maknanya adalah kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyamainya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, benar-benar berbeda dengan makhluknya, tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya dalam hal apa? La fi dzatihi, tidak dalam zatnya. Zatnya enggak ada yang menyerupai, enggak ada yang menyamai. Enggak ada duplikatnya. Wala fi sifatihi, dan juga tidak pada sifatnya. Sifatnya Allah juga enggak ada yang menyamai. Wala fi af'alihi, dan juga tidak ada yang menyamai pada perbuatannya. Zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah, tidak ada yang menyamainya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan zatnya Allah, sifatnya Allah. Itu artinya, maknanya beriman pada sifat mukhalafatul lil hawadisi. Kami ulangi, bermakna kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya, baik zatnya, sifatnya maupun afalnya. Kemudian bagaimana pengertiannya meyakini dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi pada zatnya? Kita baca, al-i'tiqadu, bermula keyakinan, bi mukhalafati dzatihi, dengan bedanya zatnya Allah. Mukhalafatul lil hawadisi, pada zatnya Allah. Subhanahu,
Maha suci baginya wa ta'ala, dan maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala. Lil khawadisi, bagi makhluknya, berkeyakinan dengan sifat beda zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maksudnya wa anna kita ialah meyakini, kita meyakini anna dzatallahi, sesungguhnya zat Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan luhur baginya, la tusyabbihu, tidak ada yang menyerupai, tidak menyerupai syai'an pada sesuatu, minal makhluqati, dari semua makhluk, biwajhin, pada setiap sisi, pada setiap segi, pada setiap dimensi, minal wujuhi, dari sifat semua segi. Jadi kita meyakini bahwa zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi bentuknya, seginya, dimensinya, dan maka fakulluma, maka pada setiap sesuatu, tarahu, yang kamu lihat, au yakhturu, atau terlintas, bibalika, di benakmu, di hatimu, di pikiranmu, maka setiap sesuatu yang kamu lihat atau yang terlintas di hatimu, fallahu, maka Allah, laisa kadzalika, tidak seperti itu. Maksudnya apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan di benak kita, maka yang kamu lihat, kamu pikirkan, kamu bayangkan, Allah itu tidak seperti itu zatnya. Kalau kita melihat sesuatu seperti yang kalian lihat, maka Allah pasti tidak seperti yang kalian lihat. Kalau kita memikirkan sesuatu di benak kita, di pikiran kita, di bayangan kita seperti bayangan itu, maka pasti Allah tidak serupa dengan apa yang terlintas di pikiran kita. Jadi tidak akan sama, pasti beda. Nggak ada yang serupa, nggak ada yang semisal. Laisa kamislihi, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyerupai Allah, syai'un, sesuatu. Nggak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu beda dengan, dan tidak mungkin Allah sebagai pencipta sama dengan makhluknya. Kalau dibuat ibarat secara ringan saja, tidak mungkin yang membuat sama serupa dengan yang dibuat. Jadi kita harus yakin Allah itu beda dengan makhluknya dari sisi zatnya. Tidak ada sesuatu yang menyamainya, yang menyerupainya. Kalau ada
sesuatu yang kita lihat, maka yang kita lihat itu tidak sama dengan zatnya Allah. Kalau kita sedang berpikir, memikirkan sesuatu, melintaskan di benak kita sesuatu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lintaskan di benak, di hati kita, itu tidak sama dengan zatnya Allah. Kata kuncinya, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai sesuatu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda sekalian yang berbahagia, ada 3 sifat yang sudah kita bahas dengan kata-kata kuncinya, mulai wujud, qidam sampai mukhalafatul lil hawadisi. Maka sebagai pemantapan dari pemahaman dan keyakinan kita, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan beriman dengan sifat wujud bagi Allah? Jelaskan. Apa maksudnya beriman dengan sifat wujudnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? 2, apa yang dimaksud dengan beriman sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa maksudnya iman pada sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan beriman dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi, khususnya yang berkaitan dengan zatnya, mukhalafatu li dzatihi tadi, bisa dijelaskan, mohon dijelaskan. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah bagaimana meyakini sifat mukhalafatul lil hawadisi, khususnya bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat-empatnya ini secara tersirat maupun tersurat sudah ada jawabannya di bahasan tadi. Silahkan dijawab. Hasil jawabannya dikumpulkan, distorkan di emailnya masing-masing. Akhirnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu kita bermanfaat, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma jahilna wa dzakirna mimma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.